Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Mendengar suara musik yang dimainkan anak-anak muda tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan? Amazing. Semangat muda saya jadi meronta-ronta gitu. Andai kan bisa lompat-lompat di situ tadi, bisa lompat-lompat ya. Puji Tuhan ya, kita menikmati sekali ibadah hari ini. Baik, tema kita hari ini adalah kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Mari kita membuka 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus ayat 8 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Kita akan silakan buka Alkitab masing-masing. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya mengunjungi kamu untuk menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tentang hal itu inilah pendapatku. Itu berfaedah bagi kamu yang sejak tahun lalu sudah memulai. Tidak hanya untuk berbuat, tetapi juga untuk berniat untuk itu. Selesaikan jugalah pelaksanaan itu sekarang. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kaya dalam kemurahan. Saudara, kata kemurahan di sini artinya ketulusan, tidak mementingkan diri sendiri, terdorong dari dalam untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Nah, saudara, kemurahan. Slide berikutnya. Coba sekarang saudara, coba kita cek. Apakah kita termasuk orang yang murah hati atau bukan? Lawan kata dari murah hati apa?
Ayo coba temukan lawan kata dari murah hati. Saya nggak mau ngomong karena enak kan. Murah hati, tinggi hati, nggak ada hubungannya. Hah? Medit, ada yang ngomong dari belakang medit. Medit itu bahasa Jepangnya. Ada yang tahu arti medit? Nggak tahu. Anak-anak muda nggak tahu medit. Itu bahasa Jerman. Artinya ada di dompetmu tetapi engkau nggak kasih, itu medit namanya itu. Nah saudara yang dikasih itu kita coba ya, apakah ada murah hati atau medit? Medit itu pelit. Kan nggak enak kalau saya ngomong kan. Jadi saya nggak tulis di situ supaya Anda tidak tersinggung sebelum kita mendalami bagian firman Tuhan ini. Saudara, Anda pernah nggak? Anda begitu terdorong dengan ikhlas tanpa diminta. Anda lihat sesuatu orang itu, aku pengen senangkan hati orang itu. Atau misalnya lihat kesulitannya. Hati Anda terdorong sekali. Dan orang itu nggak minta, saudara. Dan Anda terdorong sekali dan Anda melakukan itu. Walaupun sebenarnya Anda butuh itu. Anda bisa pakai untuk kebutuhan Anda itu. Contoh kita bicara entah itu barang, entah itu materi, entah itu tenaga Anda atau waktu Anda. Tetapi Anda pengen sekali melakukannya kepada orang lain. Untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Dan Anda melakukan itu. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda sukacita sekali. Anda bahagia sekali. Anda pernah melakukan itu? Sebelah sini pernah melakukan itu? Kok sedikit yang jawab? Sebelah sini pernah melakukan itu? Gak usah malu-malu, ini nggak dibilang sombong kok, lagi tes. Anda pernah melakukan itu? Sering melakukan itu? Kadang-kadang. Sekali setahun? Sekali 6 bulan? Ya. Sebelah sini sering? Kenapa ya KO 1 tadi juga sebelah sini juga suara besar. Ini masalahnya apa sebelah sini? Apakah tiang? Apa Pak? Apa Pak? Ya mungkin. Ya. Jangan bilang begitu, nanti saya masih jelaskan di sini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda pernah melakukan itu, bahkan itu menjadi gaya hidup Anda. Bahkan itu menjadi bagian dari kebahagiaan hidup saudara. Dan itu bukan hanya 1-2 kali, tetapi itu satu dorongan yang terus terjadi. Maka saya mau katakan, Anda adalah orang yang murah hati. Anda orang yang murah hati. Orang kalau murah hati itu gak perlu dipaksa. Dia terdorong dari dalam. Roh Allah bekerja dan dia merespon Allah itu bekerja. Dan dia wujudkan. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, itu tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya. Anda pernah menerima enggak sesuatu, entah itu bentuk materi, entah itu bentuk barang, entah itu bentuk perhatian, entah itu bentuk bantuan yang lain. Anda tidak pernah meminta dari orang itu. Atau dari keluarga itu. Atau dari lembaga itu. Anda tidak pernah meminta. Bahkan Anda tidak pernah berharap pun enggak. Mengharapkannya pun, berharap pun enggak. Apalagi meminta gitu kan. Tetapi orang itu melakukannya untuk Anda. Pernah enggak? Sabar yang sebelah sini dulu. Kita tes suara mereka dulu. Pernah? Ini gara-gara tiang ini jadi banyak yang berlindung. Pernah? Oh besar suara, pernah. Sebelah sini pernah? Kalau pilih juara mereka juaranya ya. Tapi semua juara. Pernah ya? Saya mau katakan kepada saudara. Anda pernah, mungkin bahkan sering, menerima kemurahan hati seseorang. Orang yang melakukan itu bukan karena dia kelebihan. Anda tahu, semua orang sebenarnya ingin memenuhi kebutuhannya dalam hal apapun. Egois manusia itu sudah natural. Sejak kita jatuh dalam dosa, egois manusia itu sudah natural.
Tetapi kalau dia keluar dari egois itu dan memberi diri kepada orang lain, bahkan Andalah yang menerimanya, Anda bersyukur sekali Anda bertemu dengan orang yang murah hati. Amin. Ya. Pertanyaan berikutnya, Anda sudah contoh enggak? Anda sudah contoh enggak perilaku orang itu yang engkau dapatkan itu, dan sudah Anda lanjutkan enggak melakukannya kepada orang lain? Contoh yang engkau dapat, lalu engkau lanjutkan untuk lakukan kepada orang lain. Sudah atau belum? Sudah? Kalau yang ini aku enggak lihat wajah Bapak Ibu. Aku enggak teka. Saudara, kenapa saudara? Kecenderungan kita itu adalah apa? Kesini. Kesini. Harusnya dia itu begini. Harusnya dia itu begini. Sedikit sekali kita berpikir, harusnya aku itu begitu. Harusnya aku itu begini. Begitu. Betul apa enggak? Ya. Ya, ini juga yang kencang juga. Jadi bingung saya, apa yang pertama tadi, apa yang kedua tadi. Semua suara mereka besar semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda orang murah hati atau bukan? Sudah terjawab. Silakan jawab di dalam hati masing-masing. Saudara, melakukan kemurahan hati itu tidak berdasarkan engkau orang kaya secara materi atau engkau orang yang susah secara materi. Kenapa? Setiap orang bisa melakukan apapun. Setiap orang bisa. Itu pertama. Poin yang berikutnya adalah orang yang berhak menerima kemurahan, orang yang membutuhkan kemurahan hati, bukan hanya orang yang secara materi itu kurang. Salah saudara, salah. Kalau Anda hanya berpikir bahwa kemurahan hati yang dikatakan di sini oleh firman Tuhan hanya berlaku kepada orang yang kurang secara materi, maka itulah membutuhkan kemurahan. Semua orang membutuhkan kemurahan hati. Hanya bentuk kemurahan hati yang dibutuhkan tiap orang itu beda-beda. Jangan salah saudara. Bilang gini, secara materi kan aku gak mampu lah, dia lebih mampu lah. Harusnya dialah yang nolongin aku lah. Harusnya dia yang perhatikan aku lah. Ya kan iya stratanya, gak pakai strata kemurahan hati saudara. Kemurahan hati itu perintah untuk semua orang. Dan harus dipunyai oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Yang sudah menerima kemurahan hati daripada Yesus Kristus. Suatu ketika saudara, suatu ketika ada satu jemaat yang cukup secara materi, cukup sekali. Menurut kita, wah dia itu butuh apa sih? Itu udah punya semua sampai bingung mau kasih apa sih? Tapi Anda tahu, di tengah-tengah jemaat itu, di saat Natal, ini bukan di GKJ Tangerang, karena udah mulai berkeliaran tuh pikirannya, siapa tuh? Nah, di sini saya cerita nanti contoh ya. Ada satu jemaat yang hidupnya sederhana. Jemaat itu tahu nggak? Dia memberi hadiah Natal kepada Bapak ini. Tahu hadiahnya apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi jemaat yang sederhana ini lalu Anda memberi hadiah kepada orang yang secara materi dia punya semuanya, kira-kira mau kasih apa hadiah Natalnya? Sebelah sini. Coba kasih ide, enggak apa-apa, apa aja. Kan masih cerita aja. Alkitab. Oke. Ada lagi? Masa Alkitab semuanya? Nanti di bawah Bu Yanti jual Alkitab. Ya, dari LI nanti jual Alkitab yang kayak gini ya. Jadi nanti jangan-jangan semua beli, jadi saya tuker-tuker gitu ya. Ayo, apa lagi? Pengalaman hidup. Kenapa semakin sepi? Sebelah sini. Kira-kira mau kasih hadiah apa? Permen? Apa Pak? Pak Kongfu apa kasih apa? Gelas. Oke, bagus sekali gelas, tempat untuk ngopi ya Pak. Ya, oke. Sebelah sini yang paling sebelah sana, gak ada suaranya. Mau kasih apa kira-kira?
Oke, sana, yang dinding sebelah sana. Tambah bersembunyi lagi sebelah sana. Mau kasih apa? Ide aja. Hah? Makanan. GoFood ya, online ya. Dia kasih pulpen. Pulpen tidak terlalu mahal, sesuai kemampuannya. Saudara, Anda tahu, ini seringkali ini khotbah seringkali hanya orang kaya kasih orang susah. Orang kaya kasih orang susah. Jarang sekali dikhotbahin orang susah kasih orang kaya. Loh ya, semua orang butuh kemurahan hati. Dia kasih pulpen. Dan Anda tahu, Bapak itu senangnya minta ampun. Senang. Dan baru kali itu ada jemaat yang memberikan dia hadiah. Bahkan baru kali itu orang Kristen, sesamanya Kristen itu memberikan dia hadiah. Lebih banyaknya apa? Semua orang menunggu dia memberi hadiah. Yuk, keringlah perasaannya kan. Tolong lihat kiri kanan. Ini kira-kira gua mau kasih apa nih? Dia masukkan di dalam tasnya. Dia bawa kemana-mana. Dia senang sekali, dia bawa kemana-mana. Dia pamerkan kepada teman-temannya. Teman-temannya yang pada kaya gitu loh. Dia duduk, aku dapat hadiah Natal. Pulpen. Dan ini dikasih bukan oleh orang kaya. Bukan oleh rekan bisnis kita. Tapi ini dikasih oleh jemaat yang sangat sederhana. Akan kubawa pulpen ini untuk terus ingatkan aku arti memberi. Bahwa di balik memberi ada orang yang sangat bahagia menerimanya. Dia bawa kemana-mana itu pulpen. Dia nggak pakai untuk karena habis nasi tintanya, dia bawa kemana. Dan itu mengingatkan dirinya. Jadi menjadi kesaksian kepada teman-teman. Ayo, coba diubah mindsetnya. Jangan melulu menerima, tetapi juga memberi. Habis khotbah ini praktekkan ya. Cari orang yang ekonominya lebih di atas Anda, kasih dia hadiah. Permen boleh, coklat boleh, durian juga boleh. Modus ya. Jangan saudara, jangan. Nanti saya kolesterol. Kemurahan hati itu harus dimiliki oleh semua. Amin. Nah, sekarang kita tes lagi. Sebelum masuk ayat ini kita tes nanti. Slide berikutnya. Ini tes yang terakhir. Anda murah hati atau tidak? Yang berikutnya. Nah, ada beberapa alasan orang memberi. Coba cek hati masing-masing. Nggak usah cerita sama tetangga. Malu nanti. Anda itu memberi, menolong, melakukan sesuatu entah kepada saudara Anda sendiri, kepada orang gereja, kepada pekerjaan Tuhan, kepada lingkungan saudara, kepada lingkungan pekerjaan saudara, atau kepada siapapun. Anda memberi, Anda melakukan sesuatu itu pertama, apakah karena terpaksa atau dipaksa? Ayo, banyaknya terpaksa atau dipaksa? Tahu nggak? Ciri-ciri kalau terpaksa itu karena agak remang-remang, terpaksa tuh teman. Seperti ini. Beri, tapi dalam hati menggerutu. Tahu menggerutu? Aduh, terlanjur tadi kasih itu. Harusnya nggak segitu. Aduh, kegedean itu. Aduh. Misalnya, kok ada yang ketawa? Misalnya, sebentar lagi persembahan. Ambil. Sampai nanti di bawah itu. Waduh, salah ambil. Yang ku siapkan 10.000, yang ku tarik tadi yang 100.000. Aduh, gimana ya mau
bilang Pak Akung kembalikan, ya nggak enak. Iya kan? Di atas itu nanti aku ngomong sama Bu Arut gimana gitu kan? Salah ambil, salah kasih, menggerut. Ayo, pernah nggak salah kasih? Nggak ada di sini, banyak sebelah sana. Tuhan ampunilah kami, Tuhan Yesus. Ya, kasih tapi menggerutu. Kemudian gini, kalau nggak kasih, ya nggak enak. Nggak enak kalau nggak kasih, nggak enak. Ya udahlah, kasih aja lah. Kasih, tapi perasaan ya karena nggak enak aja. Misalnya nih, si mengumumkan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memperbaiki lantai 2. Saudara, beri persembahan ya saudara ya, janji iman ya. Waduh, nggak nulis ya, nggak enak gitu kan. Kan nanti pasti kan dibaca nanti semua kertas itu sama simu nanti gitu kan. Pasti kan dibaca, dicari sama Kayeri, siapa aja yang kasih itu. Kan nggak enak. Kasih besar pun, jumlahnya pun jumlah nggak enak. Bukan jumlah ikhlas, tapi jumlah apa? Nggak enak. Ya nanti gak enak kalau hanya kasih tulis 10.000 kan gak enak. Saudara, Anda memberi dengan model ini itu tersiksa banget. Tersiksa banget. Dan Anda gak diberkati, percaya sama saya. Bagaimana Anda diberkati? Baru masuk kantong aja udah salah, Anda udah menggerut. Bagaimana itu Tuhan kembalikan itu yang 100.000 tadi itu? Menderita sekali orang yang memberi dengan terpaksa. Menderita sekali. Dan Anda tidak bahagia dengan itu. Dan saya yakin dan saya mau katakan Anda tidak murah hati kalau memberi dengan terpaksa atau dipaksa. Hanya karena nggak enak. Apa kata orang? Loh, situ memberi, sana memberi. Nggak enak kalau aku nggak memberi. Saudara, kalau seperti itu mendingan usah beri. Nggak usah beri mendingan. Daripada Anda berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak suka pemberian yang terpaksa atau dipaksa. Dan Anda pun tidak diberkati dengan itu. Saya nggak mau bilang amin. Saya nggak mau bilang, saya hanya bilang amin. Jawab dalam hati. Yang kedua saudara, karena maksud terselubung. Memberi tetapi karena maksud terselubung. Ada maunya di balik itu. Supaya mendapat pujian. Supaya nanti mendapat balasan. Atau ada sesuatu sebenarnya yang sedang diincar. Nah cilaka saudara, kalau Anda tidak mendapatkannya, maka itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Ketika nanti Anda tidak mendapatkannya, Anda akan marah. Anda akan marah. Walaupun orang itu tidak tahu, tapi dalam hati Anda akan marah. Tapi Tuhan tahu. Itu pun tidak diberkati. Itu pun bukan kemurahan hati. Mending gak usah. Fair-fairan aja ya, mending gak usah gitu. Daripada Anda tambah berdosa. Dan Anda menderita dengan itu. Nah, baru awal sudah mulai mengkerut sebelah sini. Kayak nanti berkerut sampai kata. Tapi ini baik untuk kita pikirkan sama-sama. Kaya dalam kemurahan hati itu apa saudara? Anda melakukan apapun itu. Kenapa? Didorong oleh hati yang mengasihi. Ini yang dikatakan di bagian ini tadi. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Berikan itu karena kamu sudah mengenal anugerah Yesus. Tuhan Yesus itu kaya dalam segala hal dari sorga. Lalu dia turun ke dalam dunia. Dia rela miskin. Dia kaya. Lalu kemudian dia memberi dirinya. Dia rela miskin supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya. Itu kemurahan hati. Itu kemurahan hati. Dan itu kemurahan yang dikehendaki oleh Allah. Itu kemurahan yang diberkati oleh Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini. Itu sebabnya saudara, Paulus memberikan contoh jemaat di Korintus,
Ya, jemaat di Makedonia, slide berikutnya. Dia membandingkan atau dia menyaksikan bagaimana jemaat di Makedonia. Nah, itu ayat-ayat yang pertama tadi ya. Dia sampaikan ini kepada jemaat di Korintus, saudara. Bahwa ada contoh nih loh jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu memberi dengan luar biasa. Jadi begini, saudara. Kisah di bagian ini, ada saudara-saudara Kristen yang lain yang di Yerusalem itu sedang kesusahan, termasuk secara ekonomi. Mereka sedang kesulitan sekali. Nah, ibaratnya begini, satu sinode, satu pelayanan Rasul Paulus itu kan pelayanan di mana-mana ya. Lalu dia mengumumkan kepada seluruh jemaat yang dia layani di mana-mana bahwa saudara kita di Yerusalem lagi kesulitan, lagi kesusahan, lagi menderita. Ayo kita bantu yuk. Dan itu didengar oleh seluruh jemaat. Saudara, ada yang merespon, ada yang tidak merespon, dan ada yang merespon dengan luar biasa. Nah, salah satunya adalah jemaat di Makedonia. Jemaat Korintus pun sudah mendengar itu. Tetapi jemaat di Korintus itu sudah mendengar itu, tetapi mereka belum melaksanakannya sampai Paulus mengatakannya. Jemaat di Korintus itu sudah merancang. Coba ayat yang ke-10. Tentang hal itu, inilah pendapatku, itu berfaedah bagi kamu sejak tahun lalu sudah memulai. Sudah setahun mereka rancang. Sejak tahun lalu kamu sudah memulai. Tidak hanya untuk berbuat tetapi juga berniat. Bukan hanya memulai tapi ada niat. Selesaikan juga lah pelaksanaannya sekarang. Ada tahu maksudnya apa? Sudah dirancang sejak tahun lalu. Bahkan sudah diniatin. Tapi apa? Belum dipraktekkan. Setahun loh. Masih rapat terus 1 tahun. Gak jadi-jadi. Masih Anda niat. Saudara banyak loh gitu. Banyak kita seperti itu. Iya ya. Aduh iya ya. Kepengen banget ya nolongin ya. Iya ya. Ya butuh bantuan ya. Oh yang sana ya. Waktu Anda mendengar sesuatu tergerak saudara. Oh iya ya. Aku pengen sekali tolong saudaraku itu. Oh iya ya, aku pengen sekali tolong tetanggaku itu. Ya aku pengen tolong itu pekerjaan Tuhan itu. Ada niat. Tapi hanya sekedar niat. Belum dipraktikkan. Ayo sekarang coba daratkan. Ada enggak yang masih sampai hari ini Anda punya niat untuk menolong, untuk melakukan sesuatu entah kepada saudara sendiri, entah kepada tetangga, entah kepada teman, entah kepada pekerjaan Tuhan di gereja, entah kepada siapa. Ada enggak? Hanya sekedar niat sampai hari ini tapi belum diwujudkan. Ada enggak? Coba pikir-pikir. Sebelah sini ada enggak? Atau enggak pernah mikir? Enggak pernah mikir orang lain? Ada enggak? Ya. Saudara, kering sekali hidup kita ini kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kering sekali hidup kita ini. Makanya kita terus rasa miskin. Orang yang terus hanya memikirkan dirinya sendiri, kebaikan untuk dirinya sendiri, itu pasti terus merasa miskin. Betul? Di sela-sela berbagai kebutuhan saudara, kebutuhan kita, kesibukan kita, pikirkanlah orang lain juga. Apa yang kau bisa lakukan? Membuat orang lain senang. Yang bisa membuat orang lain bahagia. Yang bisa membuat orang lain tersenyum. Jangan seperti jemaat di Korintus. Ya setahun yang lalu ya kepikiran. Tapi sampai sekarang belum juga dipraktikkan. Nah padahal jemaat di Korintus itu jemaat yang kaya saudara. Lihat tadi, mereka itu kaya apa? Kaya dalam ayat berapa tadi tuh? Ayat yang ke-7. Kaya dalam iman, dalam perkataan. Wah, teorinya tinggi tuh. Segala pengetahuan mereka kaya. Kesungguhan membantu pun dalam saudara mereka juga ada.
mereka punya kasih antara satu dengan yang lain. Tetapi untuk menolong temanmu di luar sana juga, hendaknya kamu juga punya kekayaan hati untuk menolong orang lain. Dan kemudian saudara, secara materi, jemaat di Korintus itu kaya secara materi memang. Karena itu kota perdagangan saudara. Itu kota yang cukup diberkati saudara. Jemaat-jemaat yang cukup diberkati Tuhan. Mereka cukup. Jemaat Korintus itu kaya saudara. Tapi walaupun sekaya apapun kita, atau semiskin apapun kita, maafkan saya pakai kata miskin. Sekaya apapun atau semiskin apapun kita, kalau hanya sekedar angan-angan, kalau hanya sekedar niat, tidak diwujudkan, tidak dipraktekkan, maka kemurahan hati tidak pernah terjadi. Dan kemurahan hati tidak pernah diterima oleh orang lain. Amin. Amin. Kemurahan hati yang betul-betul kemurahan hati, kalau ada orang yang berniat, ada orang yang tulus hati dan mempraktekannya, maka ada orang yang murah hati dan ada orang yang menerima kemurahan hati. Jangan hanya menjadi orang penerima kemurahan hati, tapi jadilah orang yang mempraktekkan kemurahan hati. Amin. Amin. Kalau demikian engkau menjadi orang kaya. Tidak harus engkau punya properti banyak, tapi kalau engkau punya kemurahan hati, saya mau bilang, firman Tuhan katakan apa? Engkau orang yang kaya dalam kemurahan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dia bandingkan begini. Coba lihat tuh jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu lihat ayat-ayat yang sebelumnya. Coba lihat tuh jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu dikatakan di sini mereka sangat miskin. Ayat yang kedua, mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka sangat miskin itu artinya ini bukan hanya sekedar miskin garis menengah, tetapi miskin di bawah garis kemiskinan, di bawah miskin, di bawah garis kemiskinan. Jemaat di Makedonia itu rata-rata jemaat yang berada di bawah garis kemiskinan. Tetapi perhatikan, mereka kaya dalam kemurahan. Bagaimana kita lihat saudara? Kita lihat saudara. Lihat. Pertama saudara, sebenarnya mereka sudah dengar bahwa jemaat di Yerusalem lagi kesusahan. Tapi bagi Paulus dan teman-teman, termasuk Titus yang mengumpulkan persembahan itu, rasanya jemaat Makedonia ini, udahlah, nggak usah kita bebani lah mereka. Saking mereka susah loh ya. Pastilah, saya pikir kita umumnya berpikir begitu. Ya, jemaah udah susah gitu. Udahlah ya, nggak usah berharap lah. Umumkan iya, tapi nggak usah berharap lah. Bahkan kalau bisa mereka nggak usah lah ikut dalam mengumpulkan persembahan ini kepada Yerusalem lah. Kasihan dengan mereka lah. Mereka udah hidup aja udah puji Tuhan. Sebegitu saudara. Tetapi apa yang terjadi? Jemaat Makedonia sekalipun miskin, nyata miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin. Coba lihat ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta kepada Paulus. Bahkan mendesak Paulus supaya mereka diberi anugerah untuk bisa mengambil bagian untuk menolong jemaat di Yerusalem. Bagi mereka memberi kepada orang lain, sekalipun mereka dalam kesusahan, tetapi mengambil bagian untuk menyatakan kemurahan hati kepada orang lain, itu adalah anugerah. Amin. Mereka bilang begini, tolong Paulus, beri kami kesempatan. Paulus bilang, udah. Kita beri nama siapa, kurang lebih satu orang. Namanya siapa? Misalnya ketua majelisnya di sana, ketua BPJ-nya, siapa di sana? Kita kasih nama siapa? Itu ketua BPJ Tangerang. Enak aja dipindah-pindah, nggak boleh dipindah. Sebelum ada penugasan surat, nggak boleh dipindah. Sebelum bangun lantai 4, nggak boleh pindah. Mau kasih nama siapa ketua BPJ-nya itu Makedonia? Santo.
Dari mana kau dengar nama Santo ini? Oke lah, Santo. Ya, Pak Santo, ya kita kasih aja namanya Santo ya. Gak ada nama Santo di sini kan? Udah bilang aja kepada jemaat, udah kamsialah, makasih, gak usah. Kita ngerti kok, udah biar jemaat yang lain aja. Biar yang di Korintus kah, apa di Efesus kah, apa di mana kah, biar yang di Roma lah, biarlah. Udah ya, pokoknya kalian bisa hidup aja, udah puji Tuhan. Dia bilang begini, Paulus, Pak, musuh kasih kesempatan lah, kami mau. Ini dia bilang loh, mereka minta dan mendesak. Dan dikatakan apa? Kerelaan sendiri, tidak pakai paksa. Akhirnya Paulus bilang, ya udah terserah kalian. Tapi Paulus dan Titus sudah terlalu berharap banyak. Kurang lebih begini, paling jemaat di, kurang lebih kita kasih gambaran, paling mereka bisa kumpulkan paling ya 100.000 lah ya, kurang lebih begitu ya. Ya jangan terlalu berharap banyak lah ya Titus ya. Nanti kalau kamu kumpul persembahan di sana, nanti jangan terlalu harap banyak ya. Paling 100.000 sesuai kemampuan mereka. Tetapi Anda tahu dikatakan apa di sini? Jemaat Korintus yang miskin secara materi, memang miskin, tetapi kaya di dalam Tuhan. Kaya di dalam kemurahan. Dibilang apa? Ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka. Bahkan apa? Coba perhatikan ayat yang ketiga. Bagaimana diperhatikan? Tidak ada Alkitabnya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka apa? Bahkan melampaui kemampuan mereka. Melampaui kemampuan mereka. Melampaui, artinya itu jauh sekali dari apa yang dipikirkan tadi. Ayat yang kelima, sampai 2 kali Paulus ulangi. Ayat yang kelima, dikatakan apa? Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Lebih banyak. Sampai 2 kali dia tekankan. Ya kurang lebih mereka paling lah ya. Paling ya Titus ya, paling 100.000 lah itu. Kita tahulah kondisi mereka. Tapi ketika mereka kumpulkan, mereka kasih tahu, mereka kirim persembahan mereka. Ternyata mereka kirim kurang lebih, untuk ukuran rupiah ya, kurang lebih. Tapi sebenarnya kita tidak tahu berapa banyak. Tapi kurang lebihnya, perbandingannya jauh lebih banyak. Tadinya mestinya apa? Bisanya 100.000. Mereka kirim 10 juta. Perbandingannya tuh. Kalau kita mintanya apa? Kita bisa kasih 10 juta sebenarnya. Tapi kita kasihnya berapa? Oh jadi gak enak. Kita sebenarnya bisa kasih 10 juta. Biasanya kita kasih berapa? Ya 1 juta aja lah, itu udah besar. Biar nanti yang sono yang 10 juta. Ya 500 aja lah, biar nanti sana yang 5 jutanya. Jemaat Korintus, jemaat Makedonia miskin. Miskin, betul-betul miskin. Tetapi mereka tidak miskin di dalam kemurahan. Nah ini yang namanya kaya dalam kemurahan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, slide yang berikut kita baca sama-sama. 3 ya. Kunci kemurahan hati bukan karena kita kaya atau miskin, tetapi apakah kita sudah meneladani Kristus dalam memberi atau masih mengeraskan hati. Seluruh jemaat baca sekali lagi. 1, 2, 3. Itu yang dikatakan di ayat 9 di sini.
Kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya walaupun dia miskin. Dia harus memberi diri. Itu yang dikatakan di sini. Mereka memberi diri. Artinya mereka rela berkorban. Bahkan mereka mengambil bagian yang seharusnya itu butuh untuk mereka. Tetapi mereka mengesampingkan itu demi untuk orang lain. Itu namanya memberi diri. Seperti Kristus telah memberi diri kepada kita. Nah, hanya ini kuncinya. Kita mau murah hati atau tidak, saudara. Kita bisa praktekkan murah hati itu atau tidak. Ini kuncinya. Kita meneladani Yesus atau tidak. Kalau kita sudah meneladani Yesus Kristus, maka keegoisan itu akan terkikis. Amin. Ya. Nah, ayo coba sekarang praktekkan pulang. Jangan bilang gini, hanya ya iya ya aku tolong ya. Benar-benar praktekkan, saudara. Firman Tuhan jangan hanya mendengar suara saya yang menggelegar, tetapi setelah ini praktekkan, saudara. Apa yang di angan Anda selama ini. Kalau memang gak ada di angan, pikirkan apa yang Anda lakukan kepada saudara sendiri. Jangan sampai engkau hanya melihat saudaramu yang susah. Hanya bilang gini, iya kasihan ya. Oh iya ya orang itu ya. Praktekkan. Paulus katakan apa? Lakukan sekarang juga. Amin. Nah, slide yang berikut. Coba ya. Kita baca sama-sama. Pemberian yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang diberkati Tuhan dan yang menjadi berkat adalah pemberian yang dilakukan dengan rela hati, bukan karena terpaksa atau karena ada maksud terselubung di dalamnya. Perhatikan ini baik-baik ya. Beri dengan kasih, jangan terpaksa, jangan karena motivasi lain. Anda hanya menambah dosa. Kelihatannya di luar baik memberi, tetapi sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Slide yang terakhir. Nah, kita baca sama-sama 3 ya. Kemurahan hati hanya bisa terjadi ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, ini cerita aja sebagai penutup, saudara. Ini kan lagi panas ya, panas sekali. Panas nggak di rumah Bapak Ibu? Oh, di dalam ini sih nggak panas, ada AC. Keluar di situ dikit aja panas, 35 derajat rata-rata. Nah, dalam minggu-minggu ini saya lebih banyak di rumah yang di Sutra itu. Panas, saya melihat ya, satpam itu, mereka itu ya. Lalu ada orang pasang tiang-tiang itu panas sekali. Saya pergi ke depan aja panas luar biasa. Saya lihat mereka panas sekali. Saya juga panas sekali. Saya kepengen minum yang dingin. Wah, saya sambil ngomong ini sambil nelen air dulu. Kepengen minum es buah. Ya habis ini pada bikin es buah nih, ya kan? Waduh. Saya minum, kan ada air di kulkas panas. Saudara, saya lihat mereka, wah. Saya ke belakang. Saya sendiri karena musuh ke sini, hanya malam musuh ke sana. Saya ambil, ada timun di dalam kulkas. Saya parut. Karena hari ini saya tidak boleh duduk banyak. Lagi encok pegelino. Udah nggak usah dipikirkan, nanti jadi bahan lagi, berita utama lagi. Saya parut, cukup banyak.
Karena Musa itu suka makan timun, selalu ada di kulkas timun. Supaya dia tidak darah tinggi melihat saya dan mendengar saya ngomel. Jadi selalu saya sediakan timun, menetralkan darah tinggi Musa. Dah, jangan dibahas gosip nanti. Saya parut, nanti bisa dibeli lagi buat Musa. Parut. Saya kasih air aqua, saya ambil es batu plak, kasih. Saya bikin apa? Es yang jelas. Bikin apa? Es timun. Es buah juga sih, cuman buahnya 1 biji doang, 1 jenis doang. Tadi yang kita sebut nama Musa, tolong jangan kasih tahu nanti sama saya. Nanti Musa bilang ini orang satu ngomong apa tadi ya. Nah, saudara, baskom, tambahin sirup. Ada yang ngajarin saya, ibu tuh di belakang tuh, ada sirup hijau-hijau gitu, masukkan. Nggak usah pakai gula. Enak sekali. Panas-panas begini enak nggak? Enak. Nanti kita bikin di bawah ya. Ya Tuhan, mereka sangat mengharapkannya. Mereka sangat mengharapkannya. Bu Tina, tolonglah terjemahkan itu. Sempat kau beli di pasar, kau timunnya gampang bikinnya. Saya bikin, saya bawa ke mereka ke pos satpam. Ada berapa orang mereka di situ. Senang mereka. Saya hitung-hitung pun ya, kalau diuangkan itu nggak sampai 20.000. Ya sama sirupnya lah katakanlah 20.000. Senangnya mereka, Bu, terima kasih ya Bu. Saya tahu rasanya minum air dingin. Pengen minum air dingin di saat panas begitu. Dan saya tahu rasa yang sama itu mereka rasakan. Gak pakai mahal. Mereka senang sekali. Sampai cerita ke kepala satpam. Mereka WA, mereka foto. Sampai kepala satpam itu kan sohib sama saya. Namanya Pak Agus. Sohib loh, gak percaya loh. Pak Agus namanya. Lo tanya sama Musa, kemarin aja di sana nongkrongan sampai jam berapa malam sama dia. Loh, jangan curiga macam-macam. Ada Musa di sini. Mereka, gak kira lah. Ya, mereka foto kirim. Pak, Ibu pendeta, mereka tahu kita sana. Saya nebeng-nebeng, Musa kan pendeta, gua nebeng-nebeng. Ibu pendeta, bikinkan kami es buah. Malamnya Pak Agus datang. Bu, bikinkan aku juga dong. Saya bilang sabar, besok. Musa beli mangga, saya parut mangga. Karena di sana nggak ada blender. Gak usah nanti beli blender, ada di situ. Saking saya belum bawa, nanti dipikir modus lagi. Saya parut, ada Musa beli parut itu yang saya bikin esan besoknya, karena Pak Agus minta, terus teman-temannya juga minta, kan? Saya pikir, aduh ya senang minta, gak pakai mahal. Buah itu berapa beli kemarin? 1 kilo hanya 15.000. Anda punya nggak 15.000? Punya lah, nanti pulang parut ya, kasih tetangga saudara, kasih satpam. Di mana? Kasih tetangga saudara, pasti senang sekali. Iya loh saudara. Masa ini sederhana tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi malam, kemarin itu Yivalian itu sama ini Komsel Marta, rayakan ulang tahun Musa, kasih kue. Bu Licen bawa kue segede gini, tinggi, seperti menara. Ya masa iya saya makan terus kue segitu, tambah gendut. Ini lagi ini dia mulai langsing. Udah sabar. Pulang dari antar Yivalian refreshing. Kami beraktivitas kemarin jam 6 pagi sampai jam 9 malam itu nonstop sampai kami pulang karena runut terus pelayanan.
Saya sebenarnya capek. Ini Enzo Pegel ini udah diseret-seret. Tapi saya sampai saya kepikiran. Saya potong tuh kue. Beberapa. Saya bagi-bagi Mbak Eli, feeder, Saya kepikiran satpam di depan. Oh iya. Kalau saya kasih, karena ini enak. Kuenya Bu Licen yang bikin enak, kuenya enak. Sering-sering ya. Siapa yang mau ulang tahun minta kue sama Bu Licen. Saya udah makan, saya tahu itu enak. Enggak tahu ya, saya itu setiap mau makan makan enak atau misalnya ke tempat satu dia sesuatu yang enak. Saya pengen orang lain pun merasakan itu. Saya bawa. Itu ada Bu Dia kemarin, pas lewat dia. Iya, Bu Dia bilang, si mau dan mari terus nggak capek ta? Sebenarnya capek, Enzo Pegel ini capek. Tapi hati ini bergerak terus, nggak diem dia, bergerak terus. Saya bawa. Pak Jarwo, makan kue. Musa ulang tahun. Pak Pendeta ulang tahun. Waduh, senang ya. Terus, tapi Pak, Bapak punya kopi nggak? Itu paling enak, itu makan itu pakai kopi. Kopi panas. Dia bilang, ya nggak ada sih Bu. Ya udah, tenang. Saya balik, saya naik lagi. Saya bikin kopi. Saya seret-seret juga pantat saya sebelah. Naik turun tangga, Bo. Mbak Eli bilang, udah biar saya kasih. Saya bilang, enggak. Beda nilainya kalau kamu yang pergi kasih kopi ini dengan kalau saya yang kasih kopi ini. Betul enggak? Beda nilainya penerimaan orang. Kalau saya suruh Mbak Eli yang pergi kasih kopi itu dengan kalau saya sendiri, Ibu Muli ini yang pergi kasih di depannya dia. Betul enggak? Beda nilainya. Kopinya sama, tapi nilai perasaannya beda. Makanya saya seret-seret. Sambil setelah itu saya ngobrol, saya tanya, bagaimana? Aman lingkungan? Gue udah kasih kopi, kasih bocoran dong. Aman enggak? Soalnya satpam senior kita kan barusan dipanggil Tuhan. Pak Haji siapa Pak Karlan. Ini sekarang yang cukup senior, yang cukup di sekarang. Wah, sambil minum kopi, Pak, aman enggak? Aman. Jadi sebenarnya kemurahan hati itu timbal balik. Oke. Jadi maksud saya aja dia ngobrol sekilas. Jadi supaya tidak kesannya hanya pergi kasih makan orang, tidak begitu. Tapi aja ngobrol sebentar. Senang gak? Dia senang, saya senang. Saya bahagia. Apa kemudian saya teper sampai saya tidak bisa khotbah hari ini gara-gara saya naik turun hanya kasih dia kopi? Enggak. Tuhan kasih saya kekuatan. Bisa berdiri khotbah 2 kali hari ini. Suasana saya besar sekali lagi. Kemarin saya kasih itu orang-orang itu satpam itu es buah. Hanya dalam hitungan hari ada yang kirimkan saya bubur babi. Ada orangnya di sini. Saya nggak kasih tahu, nanti kalian minta sama dia lagi. Kirim sampai ke sana karena dia tahu saya lagi kurang sehat. Ada orangnya di sini. Ini agak depan. Jangan kita kasih tahu, mereka minta nanti. Saudara. Kaya dalam kemurahan. Tapi bukan dengan terpaksa. Bukan juga karena maksud terselub. Tetapi kasih Tuhan itu yang menggerakkan. Itu yang diberkati Tuhan. Amin. Ya. Mari kita baca ayat yang 2 Korintus, ya. 2 Korintus pasal 7 ayat 12 sebagai bagian penutup. 2 Korintus pasal 7 maafkan saya. Matius pasal 7 dulu. Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12. Kita baca sama-sama 3 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi.
Satu ayat lagi sebagai penutup ya. Saya harap ini kita semua buka. Ayat 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Ini janji Tuhan. 2 Korintus, ini lanjutan sebenarnya dari ayat ini. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. 2-3 ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kalau engkau mengalirkan buahnya, minggu lalu apa? Firman Tuhan bicara tentang apa? Hidup yang berbuah kan? Kalau engkau mengalirkan buah-buahnya, siapa yang menyediakan benih? Tuhan pasti sediakan benih bagimu. Amin. Benih itu artinya apa? Dia terus bertumbuh. Hasil dari benih itu engkau bagi sebagai kemurahan. Maka Tuhan akan terus siapkan benih bagimu untuk bertumbuh. Dan engkau bagi. Engkau makan, engkau bagi. Engkau makan, engkau bagi. Amin. Tapi kalau engkau tidak alirkan, engkau ungkap semuanya. Aku kan susah. Yang sana aja, salah saudara. Enggak miskin, enggak kaya, semua sama. Harus punya kaya dalam kemurahan. Maka Tuhan percaya, Dia akan siapkan benih itu untukmu. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan serta menumbuhkan buah-buah kebenaran.